Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita dalam Renungan Resort GKE Pulang Pisau pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sediakan diri kami untuk belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat diberikan pengertian untuk memahami apa yang Engkau firmankan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas Alkitab untuk kita hari ini terambil dari kitab Amos pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai pasal 4 ayatnya yang kelima, dengan dua perikop, yaitu pemberitaan tentang keruntuhan Israel dan terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai umat pilihan Allah memiliki konsekuensi bahwa hidup mereka harus sesuai atau berpadanan dengan yang Allah kehendaki. Dalam nas ini, Nabi Amos memperingatkan umat Israel bahwa kesombongan dan pelanggaran mereka tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan akan mendapat penghukuman, baik itu berupa hukuman fisik maupun juga hukuman berupa kehancuran spiritual dan moral. Adapun dosa yang mereka lakukan adalah di mana para penguasa dan orang-orang kaya di Israel tidak segan-segan melakukan perampasan harta, bahkan pembunuhan terhadap pihak yang miskin dan tidak berdaya. Mereka hidup berkelimpangan harta, namun membuat orang lain menderita sengsara. Kehidupan keagamaan pun sangat rusak. Ritual keagamaan rutin mereka lakukan, yakni dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun kehidupan dalam keseharian tidak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itulah Allah memberikan penghukuman dengan cara menghancurkan apa yang menjadi kebanggaan mereka, yakni negeri yang mereka miliki akan dikuasai oleh musuh. Kota perlindungan akan dirobohkan dan harta benda mereka yang melimpah akan dirampas. Semuanya itu akan menimpa mereka jika mereka tidak segera bertobat dari dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, sebagai umat pilihan Allah, kita harus hidup sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Yang kedua, perbuatan dosa, yakni berupa kezaliman, penindasan, penganiayaan, dan ketidakjujuran, adalah kekejian di hadapan Tuhan dan akan mendapatkan penghukuman dengan membuat apa yang menjadi kebanggaan itu akan hancur, bahkan akan hilang. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan tidak berkenan pada ibadah
yang hanya sekedar rutinitas dan formalitas saja. Tetapi Tuhan menuntut ibadah yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang benar dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ibadah yang dilakukan itu sungguh-sungguh mencerminkan akan kasih Allah yang ada di dalam kehidupan umatnya. Karena itu beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa sebagai umat pilihan Allah agar kami hidup berpadanan dengan kehendak-Mu. Ketika kami melakukan dosa, Engkau akan menghancurkan apa yang menjadi kebanggaan kami, agar kami berbalik kepadamu. Kau juga ajarkan kami agar kami beribadah tidak hanya sekedar rutinitas dan formalitas saja, melainkan kami sungguh-sungguh beribadah mempermuliakan Tuhan dalam ketaatan kami. Dan saat ini kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di jemaat GKI Hendak. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat-Mu agar mereka dapat mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga iman kepada Tuhan itu akan sungguh-sungguh tercermin dalam kehidupan jemaat-Mu dalam keseharian. Saat ini biarlah dengan kemurahan-Mu Kau memberkati akan kehidupan jemaat-Mu dalam segenap rencana, usaha, dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kuatkan jemaat-Mu ketika menghadapi pergumulan dan permasalahan dalam kehidupan. Engkau pakai setiap orang yang melayani di tengah-tengah jemaat-Mu agar melalui setiap pelayanan yang dilakukan, jemaat Tuhan dapat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami minta dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.